Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 496 sampai 500. Hari Pengakuan. Sejak pagi buta, gejolak dalam jiwaku lebih keras daripada yang pernah aku alami sebelumnya. Aku merasa sama sekali ditinggalkan oleh Allah. Aku merasakan bahwa aku sungguh sangat lemah. Beragam pikiran berkecamuk dalam diriku. Mengapa aku harus meninggalkan biara ini? Di sini aku dicintai oleh para suster dan para superior. Di sini kehidupan sedemikian tenang. Di sini aku mengikat diri dengan kaul kekal dan melaksanakan tugas-tugasku tanpa kesulitan. Mengapa aku harus mendengarkan suara hatiku? Mengapa aku harus mengikuti suatu ilham yang tidak kuketahui dari mana datangnya? Tidakkah lebih baik melanjutkan hidupku seperti semua suster yang lain? Barangkali kata-kata Tuhan dapat diabaikan, tidak diperhatikan. Barangkali Allah tidak menuntut suatu pertanggungjawaban atasnya pada hari penghakiman. Kemana suara batin ini akan menuntun aku? Kalau aku mengikutinya, betapa besarnya kesulitan-kesulitan, kesusahan, dan penderitaan yang menghadang aku. Aku takut akan masa depan, dan sekarang ini aku sangat menderita. Sepanjang seluruh hari, penderitaan ini tidak berkurang sedikit pun. Pada petang hari, ketika aku kembali untuk mengaku dosa, aku tidak dapat menjalani pengakuan dosa secara lengkap. Meskipun aku sudah mempersiapkan diri dalam waktu yang lama, aku menerima absolusi dan pergi, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi padaku. Ketika aku pergi tidur, penderitaan bahkan menjadi semakin berat. Atau lebih tepat, penderitaan itu berubah menjadi suatu api yang membakar seluruh kemampuan jiwaku, seperti sambaran halilintar yang menembus dalam kesumsum dan sampai ke relung hatiku yang paling rahasia. Di tengah penderitaan ini, aku tidak mampu mengerjakan suatu pun. Terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Kadang-kadang, aku bahkan tidak dapat memikirkan kata-kata ini. Sungguh, suatu ketakutan yang luar biasa mencekam aku, dan nyala api neraka menyentuh aku. Menjelang pagi, terjadilah keheningan yang luar biasa, dan dalam sekejap mata, penderitaanku lenyap. Tetapi aku merasa ngeri karena kehabisan tenaga, sehingga aku bahkan tidak mampu bergerak. Dalam percakapanku dengan muder superior,
Kekuatanku sedikit demi sedikit pulih kembali. Tetapi hanya Allah yang tahu bagaimana perasaanku sepanjang seluruh hari itu. Oh kebenaran abadi, Sang Sabda yang menjelma, yang dengan paling setia memenuhi kehendak Bapa-Mu. Hari ini aku menjadi seorang martir ilham-ilham-Mu. Aku tidak dapat melaksanakannya karena aku sendiri tidak memiliki kehendak sendiri. Meskipun secara batin, aku memahami kehendak-Mu dengan jelas. Dalam segala sesuatu, aku tunduk kepada kehendak para superior dan Bapa pengakuanku. Aku akan mengikuti kehendak-Mu sejauh kehendak-Mu mengizinkan aku melakukannya lewat wakil-Mu. Ya Yesusku, apa boleh buat? Aku memberikan prioritas kepada suara gereja di atas suara yang Kau sampaikan kepadaku. Sesudah komuni kudus, aku melihat Yesus seperti biasa, dan Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Sandarkanlah kepalamu pada bahuku. Beristirahatlah dan pulihkanlah kekuatanmu. Aku senantiasa menyertai-Mu. Katakanlah kepada sahabat hatiku bahwa aku menggunakan ciptaan-ciptaan yang sedemikian rapuh untuk melaksanakan karyaku. Tak lama kemudian, rohku dikuatkan dengan kekuatan yang ajaib. Katakanlah kepadanya bahwa aku telah membuat dia melihat kelemahanmu ketika engkau mengaku dosa, untuk menunjukkan kepadanya siapa dirimu sebenarnya. Setiap pertempuran yang diperjuangkan dengan gigih akan mendatangkan bagiku sukacita, damai, terang, pengalaman, dan keberanian untuk menghadapi masa depan. Hormat dan kemuliaan kepada Allah, akhirnya bagiku tersedia suatu ganjaran. Hari ini adalah pesta Kristus Raja. Dalam misa kudus, aku berdoa dengan khusyuk agar Yesus dapat menjadi Raja atas semua hati, dan agar rahmat ilahi bersinar dalam setiap jiwa. Kemudian aku melihat Yesus sebagaimana dilukiskan dalam gambar kerahiman ilahi, dan Ia berkata kepadaku, Putriku, dengan setia memenuhi keinginan-keinginanku, engkau memberiku kemuliaan yang terbesar. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.